Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yadhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin rahimakumullah, kita melakukan ketaatan mulai kita balik, khususnya mulai sekarang kita niatkan, kita tandaskan, kita azamkan, kita kuatkan, kita memilih cara kita meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Langkah-langkah hidup kita adalah untuk menetapkan, untuk memilih cara kita meninggal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita mendatangi rumah Allah, ketika kita berzikir, ketika kita berdoa, ketika kita bersedekah, maka itu adalah sebuah rangkuman hajat kita untuk memilih cara kita meninggal di hadapan Allah kelak. Fokus, rindukan cara kematian. Radiyatan mardiyah. Kita ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada kita. Poin pertama ini harus dikuatkan, diazamkan dalam diri kita. Yang kedua, sering kita bahas sepanjang pergumulan ilmu kita, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka kaum kufar membuat makar dan Allah punya makar. Dan sebagus-bagus makar adalah Allah. Akan terungkap kelak bahwasanya apa yang terjadi ini adalah makar dari musuh-musuhnya Allah dan musuh-musuhnya orang beriman. Allah bersumpah, والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين وكفى بالله شهيدا. Allah yang mengutus kanjeng Nabi, Allah yang mengutus Rasul dengan petunjuk yang benar, Allah yang mengutus sendiri dan akan mengalahkan seluruh agama. Allah bersumpah dan Allah bersaksi. Allah sendiri yang bersaksi atas kalimat ini. Kita camkan kalimat ini, Allah akan memenangkan dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini. Dan Allah sendiri yang bersaksi. Kenapa? Karena manusia meragukan keagungan mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah sendiri yang turun bersaksi atas kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasul itu? Banyak Rasul. Allah menegaskan Muhammadur Rasulullah. Muhammad yang dimaksudkan. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Yang setia kepada sunnah Rasul itu dibenci kaum kufar dari dulu hingga sekarang. Maka yang berakrab-akrab jelas bukan pengikut Rasulullah. Ingat-ingat ini.
Yang dekat-dekat dengan kaum kufar jelas bukan yang dimaksudkan oleh Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Mereka itu keras kepada kaum kufar. Ruhama'u bainahum. Dengan sesama muslim ya lembut, karena Muhammadin Raufur Rahim, sangat mencintai orang-orang yang beriman. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ni'mah. Kamu melihat mereka ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rukuk dan sujud hanya mencari ridhonya Gusti Allah. Tidak ingin selamat dari corona. Tidak ingin apapun, mereka hanya mencari ridhonya Gusti Allah. Nih. Betapa fakir kita kalau hanya untuk itu. Jangankan corona. Dajjal pun kita hadapi. Kita nggak pernah lari. Kita minta pertolongan untuk menghadapi mereka. Kita tidak akan pernah meninggalkan sunnah, tidak akan pernah meninggalkan rumahnya Allah. Kita tidak akan meninggalkan majelis-majelisnya Rasulullah. Kita hanya mencari ridhonya Allah segalanya. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Jadi kita mencari kurnia Allah, keafdalan, keutamaan dari Allah. Simahum fi wujuhihim min atharil sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Hadirin rahimakumullah. Sangat tampak di akhir zaman mereka yang sekedar mencari keuntungan dunia dengan mendekat masjid dan mengadakan tabligh dengan sungguh-sungguh mencari ridhonya Allah. Sangat tampak. Ini ditampakkan tampak pada wajah mereka. Semua orang tahu, semua orang bisa membedakan. Kalau kemarin orang-orang berbondong untuk kepentingan dunia berapa persen dan mencari kurnia dan ridhonya Allah berapa persen. Sangat tampak di akhir zaman siapa yang setia dengan rumahnya Allah, siapa yang setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat tampak. Sangat jelas. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Artinya otaknya ini untuk sujud. Bukan ingin umur panjang karena ingin menikmati dunia yang lebih puas. Bukan ingin menghambur-hamburkan hawa nafsu. Mathalum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Karakter semacam ini sudah dinisbatkan jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan jangan ragu sedikit pun dengan rumahnya Allah. Ini Quran. Kalau ditandaskan Mathalu fit Taurat, ini sudah semisal yang dinisbatkan oleh Mathalu fit Taurat wal Injil. Ya Taurat, ya Injil. Mathalu fit Taurat wal Injil wa mathaluhu fil Injil kazar'in akhraja syata'ah, yaitu seperti biji benih yang mengeluarkan tunasnya. Ini orang-orang yang selalu dekat dengan Allah dengan memelihara rumahnya Allah.
Fa'azarahu fastakhlata fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Tunasnya itu lurus dengan batangnya. Sekarang lurus enggak? Bengkok semua. Yang ditaati itu Umar untuk menjauhi masjidnya Allah. Meninggalkan masjid, semuanya bengkok, enggak ada yang lurus. Ini lurus. Tumbuh semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Batangnya itu adalah salafus soleh, yang tidak mustahil menghentikan sholat Jumat. Mustahil menghentikan sholat Jumat, apapun yang terjadi. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Yang membuat senang para leluhurnya. Bangga, berani menegakkan li'illah li kalimatillah di zaman penuh fitnah. Para guru-guru ini bangga, syukur, takjub dengan generasi-generasi semacam ini. Qazzar haraja syar'at yu'jibu zur'a liyaghidha bihimul kuffar. Kenapa? Kok ditampakkan? Ini yang berkali-kali saya katakan. Allah akan memuliakan orang-orang beriman dan Allah akan menampakkan keagungan generasi-generasi Islam supaya menjengkelkan kaum kufar. Siapa itu? Kufar itu baik golongan kafir maupun orang yang kufur itu benci dengan orang yang ngeyel ke masjid itu. Benci mereka itu, yang ngeyel dengan majelis taklim itu. Mereka nyebutnya ngeyel, bukan istiqomah. Mereka menuduh kita menjadi penyebab semakin merabaknya virus corona. Maka Allah akan tampakkan kemuliaannya. Fastakhlata fastawa ala suqi yu'jibu zur'a liyaghidha bihimul kuffar. Allah akan menampakkan keagungan supaya jengkel orang-orang kafir itu. Ingat ini. Batangnya lurus, tumbuh tegak kuat, yang membuat ridha para leluhurnya. Artinya apa? Amalannya sesuai dengan leluhur, para guru, para salafus soleh. Ingat ini. Sekarang pada menyimpang. Bayangkan aturan Allah dikalahkan dengan aturan manusia. Perintah Allah dikalahkan dengan perintah manusia. Warisan para wali dikalahkan dengan pecundang-pecundang agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah akan memuliakan ini. Ketika Islam diragukan, maka Allah akan menampakkan sinarnya supaya jengkel. Kalau problem solvernya, jalan keluarnya adalah kaum mukminin. Maka anak-anakku semuanya, anak-anakku dimanapun kalian berada, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, tetap sapu dan pel lantainya kumandangkan azar, baik itu dengan speaker ataupun dengan samar. Lakukan apapun untuk memakmurkan rumahnya Allah di seluruh muka bumi ini. Baik sendiri maupun rame-rame, baik sembunyi maupun terang-terangan. Karena kita adalah bagian dari perjuangan Islam. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Janji Allah itu pasti benar. Kalau enggak yakin ngapain kita sholat? Corek KTP-nya dari kalimat Islam itu.
Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh atas mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan balasan yang agung. Hadirin rahimakumullah. Isyarat ini sudah diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Rasulullah sangat mencintai, sangat menginginkan keimanan dan penderitaan kaum-kaum beriman. Tapi mereka khianat kepada Rasulullah. Azizun 'alayhi ma'anidun harisun 'alaikum bil mu'minin ar-ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Bagaimana kalau mereka itu berkhianat, meninggalkanmu? Apakah engkau akan bersedih terus? Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tawakallah kepada Tuhan yang Maha Agung, yang bersinggasana di arsy-Nya sana. Ini Rasulullah menumpahkan dengan menginginkan penderitaannya, tapi mereka berpaling. Berbalik. Kita nggak ngira karena mereka berani berpaling. Kita nggak pernah mengira mereka itu berani berpaling kepada Rasulullah. Melihat ucapannya, Masya Allah. Nggak berpikir mereka berani berpaling. Dan tetap kita yang disalahkan karena setia kepada Allah dan Rasulnya. Kita menjadi salah. Ya Allah. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Yang sabar, diam, rendah hati pesannya itu. Tetap saja kita rendah hati. Karena Allah menyatakan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh ucapan dari kebanyakan mereka akan dibenarkan oleh Allah. La yu'minun, sekalipun mereka tidak beriman. Makanya nggak mungkin kita akan menentang kebijakan makruh kita, tapi jangan berubah sedikit pun keyakinan. Kita tidak menentang, tapi kita tetap setia kepada Allah dan Rasulnya. Paham? Caranya semampu kita. Halladzi qaddara fahada. Masing-masing kadar kita akan diberi petunjuk oleh Allah. Bagaimana tetap setia kepada Allah di zaman yang penuh fitnah ini. Ini penting. Ini penting karena itu kita harus berjuang benar-benar di jalan Allah. Kita tidak membunuh orang. Kita tidak mengangkat senjata. Kita cuma menegakkan kalimat La ilaha illallah. Di saat semua orang sudah tidak berani mengucapkan dengan bilhal, dengan amalnya. Mereka sudah tidak illallah, tidak hanya Allah mereka. Mereka sudah meragukan kebesaran kekuasaan Allah. Seakan-akan Allah sudah tidak sanggup lagi menjaga tamu-tamunya. Baik di rumah-rumahnya maupun di majelis-majelisnya. Mereka sudah tidak percaya semuanya. Maka kita tetap harus menegakkan La ilaha illallah. Mudah-mudahan hidup dan mati kita adalah ampunan bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hidup dan mati kita la ilaha illallah. Hidup dan mati kita adalah taubat istighfar. Hidup dan mati kita adalah kemanfaatan bagi seluruh umat manusia. Aku belum melihat astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.